Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak bikin video. Hari ini kita akan membahas di Jabstock yang ketiga ini, membahas tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini kita ambil referensinya dari kitab Durratun Nasihin. Bisa dibeli di toko-toko kitab terdekat. Kenapa saya mau bahas ini? Karena banyak orang sekarang itu yang mengabaikan tentang masalah sholat. Apalagi ada beberapa podcast yang pernah saya dengar bahwa ada banyak sekali orang-orang muslim yang mereka ini sangat giat dalam melakukan puasa. Mereka nggak mau itu tinggalan puasa, bahkan ada yang tidak ingin meninggalkan sholat duha, ada yang tidak ingin melaksanakan sampai tidak melaksanakan sholat tahajud. Tapi mereka lupa bahwa kewajiban yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di akhir kiamat itu ada salat. Awalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa-apa saja sebetulnya ancaman-ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini dimulai dengan kitab Durratun Nasihin, bisa dibeli di toko-toko kitab terdekat. Jadi ini ada referensinya. Dibuka dengan Quran surah Maryam ayat 59. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun wada'us salata wattaba'us syahawah fa sawfa yalqawna ghayya. Di sini Allah berfirman bahwa fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah dari setelah mereka seorang pengganti. Di sini ayat ini membahas tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan kaum Nabi Israel yang disebut dengan kaum Yahudi. Kenapa mereka diambil Allah untuk membahas apa yang terjadi dengan mereka, apa yang disifati oleh mereka? Di sini Allah mengatakan Allahus salata, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawah, dan mereka mengikuti, menuruti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka nanti niscaya mereka akan tersesat. Nah, banyak para ulama yang juga dalam kitab ini juga disebutkan yang menafsirkan tentang kalimat adha'us shalah. Adha'us shalah itu artinya menyia-nyiakan salat. Apa maksudnya daripada menyia-nyiakan salat? Maka di sini dijelaskan bahwa ailam ya'taqidu wujubaha. Yang pertama, yang dimaksud dengan adha'us shalah itu adalah mereka yang tidak meyakini kewajiban salat. Orang yang tidak meyakini kewajiban salat, maka kafirlah dia. Kalau orang tidak salat, dia tidak jadi kafir. Tapi kalau dia menentang kewajiban sholat, maka dia jatuh kepada hukum kafir. Apalagi wakila tarakuha, dia bilang juga mereka ada orang-orang yang meninggalkan sholat, walam yuhafizu alaiha, mereka tidak menjaga sholat mereka. Wakila kharabu ma'abidahum, ada yang bilang juga mereka merobohkan tempat-tempat ibadahnya mereka merobohkan masjid-masjid mereka dengan meninggalkan melaksanakan sholat di dalamnya. Ada juga yang bilang doya ubadal, ada yang bilang mereka melaksanakan sholat, mereka benar melaksanakan sholat, tapi setelah sholat mereka tidak menjaga akhlak-akhlak mereka. Jadi setelah sholat itu harusnya kita tercegah dari perbuatan munkar, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi mereka justru malah menggunakan sholat menjadi ajang yang riya dan ghibah. Ada lagi yang dikatakan atau shalah ini adalah menyia-nyiakan rukun-rukunnya, menyia-nyiakan syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang kayak gitu, apa yang akan mereka dikatakan? Maka di sini tadi dikatakan bahwa mereka mengikuti syahwat mereka dan pasal ya kau nagaya. Apa maksudnya arti gaya di sini? Nah, arti gaya di sini ada ulama yang membahas bahwa gaya itu adalah, yaitu adalah Imam Wahab bin Manbah, ghayyu nahrun fi jahannam ba'idu qahri syadidu harrihi khabis ta'mihi. Jadi ghay itu, yang dimaksud dengan ghay itu menurut Imam Wahab bin Manbah adalah sebuah sungai yang dasarnya itu sangat dalam, panas rasa air di dalam sungai tersebut,
khabithu ta'mihi, sangat menjijikan baunya seperti bau mayat, bau bangke, bau karena di neraka gitu. Dan kekuatannya itu kalau kita baca di sini, lau qatratan hu ila dunya lahalaka ahlu dunya kullahum. Kalau misalkan ada satu tetes itu menetes di sungai tersebut di dunia, maka niscaya dunia akan hilang, penduduk dunia akan musnah semuanya. Artinya apa? Kekuatan dari si sungai ini tuh hampir menyamai kekuatan nuklir. Dan itulah yang akan, air itu yang akan dibuat mandi oleh para orang-orang yang meninggalkan sholat di dunia. Innallaha jama'al munafiqina wal kafirina jami'a. Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu di neraka. Innal munafiqina humul fasikun. Bahwasanya orang-orang yang munafik itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Itu menurut daripada Imam Syafi'i. Nah, yang lainnya adalah ada sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la wala tusallimu ala yahudi ummati. Janganlah kalian memberi selamat kepada Yahudi dari umatku. Nah, para sahabat bingung. Loh, kok ada orang-orang Yahudi yang dari umat Nabi? Umat Nabi itu harusnya dia Islam, dia mukmin. Ada orang Yahudi dalam umat Nabi Muhammad. Akhirnya Rasul pun menjawab, kalau maka Rasulullah menjawab, kila dikatakan manhum ya Rasulullah. Mereka itu siapa ya Rasulullah? Kalau maka Rasul menjawab, alladzina yasma'una adzan wal iqamata wa la yakhduruna jamaah. Azan di masjid, mereka yang mendengar qom, mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu yang Rasul katakan sebagai orang-orang Yahudi dari umatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ada kisah diceritakan dalam kitab ini bahwa ada kisah dari kaum Nabi Isa. Kaum Nabi Isa alaihissalam. Jadi Huki anak Isa alaihissalam safar yauman kauman yang budunallahu ta'ala bijibdi wasa'i. Mereka Nabi Isa datang sebuah kampung itu diisi dengan banyak orang-orang soleh. Mereka beribadah, mereka menyembah Allah, mereka menuntut ilmu untuk bagaimana caranya menyembah Allah sehingga lebih baik. Mereka terus berzikir, mereka ibadah, mereka puasa, semua ibadah-ibadah yang fardu, yang sunnah mereka kerjakan semua. Tapi apa yang terjadi di sana? Begitu Nabi Isa pergi ke situ, Nabi Isa berpaling mengunjungi daerah lainnya. Begitu Nabi Isa balik lagi ke daerah itu sudah musnah. Tidak ada yang tersisa di daerah itu. Semua rakyatnya, rajanya, mungkin pemimpinnya, ketua pondok pesantrennya, ketua bidang pendidikannya semua meninggal di situ. Allah hancurkan desa tersebut. Apa alasannya? Di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini desa yang sangat, desa ini menyembah Engkau, desa ini desa yang baik, menyembah Engkau, membahas hukum-hukum yang datangnya dari Allah, segala perbuatan yang sifatnya ubudiyah dilakukan oleh orang-orang di desa itu. Allah pun, Nabi Isa pun bertanya, apakah karena di desa itu ada orang yang tidak sholat? Allah menjawab, tidak. Mereka sholat semua, mereka ibadah semua. Apa yang membuat mereka dihancurkan Allah? Ada seorang laki-laki yang datang ke desa tersebut, dia mencuci muka-mukanya di daerah tersebut, airnya akhirnya jatuh ke desa tersebut. Nah, ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak melaksanakan sholat. Allah hancurkan desa tersebut dengan sebab tetesan air dari orang yang tidak melaksanakan sholat. Betapa banyaknya orang yang tidak melaksanakan sholat di kampung kita. Mungkin mereka adalah penyebab-penyebab daripada hancurnya generasi Islam, hancurnya generasi penerus bangsa. Itu dari penjelasan itu, ibrah yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di kaum Nabi Isa.
Yang terakhir, ada sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki, saya langsung kasih tahu aja, ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi. Si laki-laki itu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nggak bisa nih dapetin orang yang ngapanin, orang yang mandiin bapak saya. Akhirnya Rasul pun memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar untuk mengurusi jenazah ayah dari si orang tersebut. Begitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu datang ke rumah duka, ternyata mereka tidak melihat ada jenazah di situ. Mereka hanya melihat sebuah jenazah dengan palanya pala babi. Berubah palanya menjadi pala babi. Kalkhinzir aswad, seperti babi yang hitam. Akhirnya Rasul pun berdoa untuk merubah wujud tapak daripada orang tersebut. Rasul berdoa kepada Allah, Allah mengabulkannya. Akhirnya kepala orang tersebut kembali menjadi kepala manusia. Tetapi begitu setelah dimandikan, setelah dikafankan, mayat itu berubah lagi mukanya menjadi kalkhinzir aswad, seperti babi yang hitam. Kepalanya seperti babi yang hitam. Akhirnya Rasul pun bertanya kepada si rojul yang menjadi anaknya tersebut, wahai rojul, apa yang telah diperbuat ayahmu di dunia dulu? Akhirnya si rojul pun menjawab, ayo amalin karena ya malu abu fi dunia. Apa yang bapakmu lakukan di dunia? Karena tarikus sholat. Satu perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya adalah ayahnya tukang ninggalin sholat. Menjadi ibrah bagi kita. Mungkin ini nggak akan terjadi dengan kita di dunia, tapi itu bisa menjadi hal yang terjadi kita di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.